Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Laim teman-teman. Apa kabar? Kita awali dulu lagi dengan pantun, ya. Pat gulipat, kertas dilipat. Kertas dilipat mudah didapat. Ini bagian keempat dari pembahasan. Nyambung dong. Pantun itu kan bisa A, bisa AB, dan sebaliknya gitu. Nyantuk. Nyambung dong. Iya. Teman-teman, ini bagian keempat dari ijazah yang saya berikan untuk mudah dapat jodoh. Mudah mencari jodoh. Kesimpulannya sebenarnya satu, yaitu cari yang enggak dicari orang. Tapi kenapa saya sampaikan 4 kali dan menggunakan banyak pengulangan atau khulqun kalau kata Kang Erik Yusuf? Biar teman-teman itu ingat. Supaya apa? Nggak salah dalam memilih jodoh. Cari yang nggak dicari orang. Apa hadisnya? Kalau orang menikahi seseorang itu karena keempat faktor atau keempat hal penyebabnya. Karena hartanya, karena rupanya atau fisiknya, physical appearance-nya, physical attributes-nya, karena status sosialnya, gelarnya, titelnya, pangkatnya, dan yang terakhir ialah karena agamanya. Pilihlah yang menikah karena agamanya atau agama Allah. Ini Bu RW hampir mau nabrak saya, ya. Pilihlah yang karena agamanya, niscaya engkau akan bahagia selamanya. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih Bukhari Muslim, maaf ya. Itu harus itu ikutin teman-teman. Saya ngomong berdasarkan hadis itu. Ini bukan mengodoi-ngodoi saya ini, ya. Bukannya mengodoi-ngodoi saya ini. Ya memang seperti itu. Ada apa ini? Itu teman-teman, bukannya saya ini mengodoi-ngodoi, tapi memang nyata adanya gitu. Langsung aja ya daripada belibet ya. Kalau seperti apa orang tua, mertua idaman yang visioner tadi kan sudah di bagian 1, bagian 2, dan sedikit lagi di bagian 3 ya. Yang visioner, yang berpandangan jauh ke depan adalah mereka yang mendahulukan perkara akhirat, teman-teman. Kayak tadi, ya. Kayak tadi itu. Di bagian kedua udah saya kasih contoh ilustrasinya, ya kan? Juan, ukti sini. Babe mau ngomong sama lu berdua, ya. Engkong lu sama engkong lu, Wan sama engkong lu, ya. Engkong lu ti itu teman seperguruan, teman main, sahabat karib, sahabat dekat, ya. Engkong lu berdua masih ada dan jadi wasilah ngapa lu berdua bisa nikah, ya. Lo ingat pesan engkong lu berdua, ya. Jadi orang Islam kudu kaya, ya. Lo kagak perlu risau ame yang namanya dunia. Kagak perlu risau ame yang namanya duit. Ntar ade aja duit datang ke lo berdua. Yang penting begitu lo dapat duit banyak, lo cepat sedekahin. Lo infakin, lo wakofin, lo zakatin, ya. Lo kasih upeti ke guru lo, ke babe lo, ke nyak lo, ya. Lokasi lo sedekahin ke panti asuhan, ke masjid, ke panti jompo, ke panti sosial, ya. Lo niatin lillahi ta'ala gitu. Urusan makan, urusan ini lo kagak perlu khawatir. Lo ada perlu apa-apa, lo kontak babe amenya lo, ya. Lo tinggal kontak babe amenya lo, insya Allah. Masalah duit, babe amenya lo adalah duit, ada duitnya, ya.
Duit juga pasti mampir ke lo, asal lo rajin sedekah. Dan yang penting lo jangan tinggalin sholat, lo jangan tinggalin Quran. Quran itu lo ikutin, bukan lo cuma baca doang. Itu ya. Nah itu baru namanya orang tua yang visioner. Itu baru namanya orang tua idaman. Itu baru namanya mertua visioner. Berpikir jauh ke depan, teman-teman. Karena tahu kita hidup di dunia cuma sebentar. Apa yang kita punya semua di sini nggak dibawa. Nggak dibawa, bukan milik kita sepenuhnya. Itu. Tapi yang kayak gitu kagak dicari orang. Memang kagak dicari orang. Karena apa? Karena nggak semua orang nyari yang kayak gitu. Nggak dicari orang yang kayak gitu. Pada intinya teman-teman, kalau kita mencari jodoh dengan indikator dunia, mudah dapatnya. Pasti mudah nyari jodoh kalau kita set perkara kita adalah perkara dunia. Indikatornya adalah indikator dunia. Kayak tadi yang di part 1 udah kita bahas setengah jam itu. Ya. Itu banyak stoknya, mudah dapatnya. Tapi kalau yang ini mudah dapat jodoh. Kenapa? Susah nyarinya. Kenapa susah dicari? Lah nggak dicariin orang gimana? Tapi percayalah, bukan orang yang jodohin kita dengan kriteria yang seperti ini, tapi Allah yang maha menjodohkan, yang menjodohkan kita nanti dengan orang yang kayak gini. Laki perempuan, kalau udah kayak gini, orang tuanya visioner. Enggak, ada syuting ya. Tandanya saya senyap dulu teman-teman. Bentar ya. Oke, maaf tadi jam benar, ada yang lagi syuting. Kagak enak. Iya. Jadi udah aja gitu loh. Kalau kita set kriteria kita adalah kriteria ukhrawi, kriteria akhirat. Bukan orang yang datengin jodoh kepada kita, Allah yang datengin. Allah yang datengin. Ya. Allah yang datengin, pasti. Ya. Kita pengen jodoh kita rajin sholat, dikasih ntar sama Allah. Asal kita rajin sholat dulu. Jangan kalau udah bilang, ini nih, apa? Kayak tadi tuh. Oh, apa? Oh no, nih si Kuan, si Ikhwano ini sholat nih. Iya, tapi nggak tahu ya, mungkin orang tuanya punya kekuatan lain atau punya kebiasaan lain gitu ya. Jadi dia tahu nih bahwa nih orang sholat cuma pura-pura sholat, ya kan? Kata orang, Rodie, ya, Urtie, gua kasih tau lo ya, dia itu sholatnya cuma buat nikah melo doang. Ngapain? Karena kita kaya, duit kita banyak, ya. Walaupun kelihatannya kita luar biasa aja, tapi duit kita banyak, aset kita banyak gitu. Dia tuh cuma mau duit kita doang. Begitu kita nerapin ini, yang nikah melo kudu sholatnya rajin, dia baru pura-pura sholat. Padahal masihnya mah kagak pernah sholat dia. Udah begitu ini. Nyai ngomong, udah lu kagak usah nikah sama dia. Kagak bener dah tuh laki kagak bener dah. Nyak babenya juga kagak bener dah itu. Dah lu nurut apa kata nyak babe, pasti lu dapet dah yang lebih baik dari si doi. Ya. Tapi kan dia lebih ganteng. Tapi kan dia ganteng, tapi kan dia ini. Lah yang lebih ganteng banyak. Kayak kemarin, yang lebih ganteng banyak, yang lebih cantik banyak, yang lebih rupawan banyak, yang lebih tampan banyak, yang lebih kaya banyak, yang lebih atletis banyak, yang lebih seksoy banyak, yang lebih mapan banyak, yang lebih sukses banyak.
yang Pak Dirman ya, yang banyak duit banyak ya, ngomong apa aja ke depan saya kayak gitu. Andai saya babengnya nih misalkan ngomong kayak gitu, kayak mau ngomong itu banyak banget ya. Kalau mau kayak gitu banyak, di atas langit masih ada langit lagi gitu. Tapi ingat ketika walaupun itu semua nggak ngejamin ya. Yang lebih mapan, yang lebih ini banyak teman-teman. Kalau kita set dengan indikator dunia, lebih banyak lagi yang kayak gitu. Tapi kan dia pinter, Pak. Banyak yang lebih pinter, banyak yang lebih cerdas, banyak yang lebih intelijen, banyak yang lebih intelektual. Banyak. Siapa yang bilang nggak banyak? Banyak teman-teman. Ya, jadi teman-teman semua, intinya itu. Kalau kita set kepada perkara dunia, ada lebih banyak yang lebih daripada itu. Percaya deh, ya. Percaya sama saya. Lebih banyak dari itu. Ya. Jadi teman-teman, ya, teman-teman semua, Pak pemirsa yang budiman, ya. Cara mudah mencari jodoh adalah yang gak dicari orang. Apa yang gak dicari orang? Akhiratnya dulu nomor 1. Hujan lagi. Apa-apa, kita selesai dikit lagi ya. Akhiratnya dulu nomor 1. Ya. Gunakan duniamu untuk akhiratmu. Jangan dibalik. Gitu. Ngapain kita ikut risau dunia? Di dunia cuma sebentar kok kita. Ya enggak? Iya. Teman-teman. Ya. Tar di tes ngaji. Tar dulu. Babe nyari laki lo yang bisa ngaji. Ya, apal 5-10 juz. Kalau bisa 15 juz Al-Qur'an, 1 juz saja udah keleleran orang. Ya udah, ntar gua ngaji ya. Ntar lo ke rumah gua. Sama babe nyak lo. Oke, katanya. Kelihatannya, wah ngaji nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini ngaji mantap nih. Weh, pintar juga ngaji dia. Tapi taunya apa yang terjadi? A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. La ilaha illallah. Atau kalau simpel aja dah. Lillahi rabbil alamin arrahman dirahim. Udahlah, saya bilang apa? Babenya bilang Rodie, lu tinggalin dah tuh si Rojali. Lu tinggalin aja deh udah. Masih banyak yang lebih baik daripada lu tinggal ketahuan nyak babenya kagak pernah ngajarin dia ngaji. Lo tinggalin dia dah gitu. Lo batalin aja deh sama dia. Tawan banget nyak babenya kagak ngajarin dia ngaji. Sholat aja masih baca buku panduan sholat. Babe lihat gitu. Iya nyak juga lihat dia sholat masih baca buku panduan sholat ya. Ya udah, tinggalin ya. Kenapa? Karena orang kayak gitu membawa celaka teman-teman. Saya kasih tahu aja, orang kayak gitu nikahmu tuh nikah celaka nanti. Bukan nikah ibadah, nikah ciloko. Saya kasih tahu aja, celaka nanti gitu. Udah. Jadi makanya teman-teman ya, pilihlah karena agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Pilihlah karena ini. Ya, karena percayalah kalau dia taat pada hukum Allah, dia bertakwa, pasti akan ditolong dan bakal kekal selama-lamanya di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.